Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Nurhaliza Romas. Saya merupakan dosen pengampu pada mata kuliah Ergonomi dan Fisiologi Kerja pada program studi Sarjana Terapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja atau K3 di Politeknik Lukun Abdul Luhur. Mata kuliah Ergonomi dan Fisiologi Kerja merupakan mata kuliah wajib yang ditujukan kepada mahasiswa program studi Sarjana K3 di semester 2. Mata kuliah ini memiliki 2 SKS, di mana pembagiannya adalah satu teori dan satu lagi adalah praktik. Model pembelajaran yang diterapkan dalam mata kuliah ini adalah model pembelajaran 21st Century Teaching and Learning yang berfokus pada mahasiswa atau student centered learning. Adapun secara spesifik, model pembelajaran nantinya diterapkan merupakan delivery, interaction, and assessment. Pada kesempatan kali ini, saya bermaksud untuk mempersembahkan sebuah video yang ditujukan untuk memenuhi syarat dari sertifikasi dosen SMART tahun 2026, khususnya dalam penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDB UKT-PT. Dalam video ini saya akan jelaskan dalam aspek pembelajaran. Adapun untuk deskripsi mata kuliah ergonomi dan fisiologi kerja ini membahas tentang konsep dasar ergonomi, fisiologi kerja, dan penerapannya dalam dunia kerja untuk meningkatkan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, serta produktivitas pekerja. Lalu mahasiswa mempelajari prinsip-prinsip antropometri, kinesiologi, biomekanika, serta berbagai metode analisis resiko ergonomi seperti OWASP, RULA, REBA, ROSA, NBM, RWL, dan WERA. Selain itu juga, mata kuliah ini mengkaji hubungan ergonomi dengan gangguan kesehatan dan memberikan keterampilan praktis dalam menganalisis kondisi kerja serta merancang stasiun kerja yang ergonomi. Adapun capaian pembelajaran lulusannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, mampu untuk menerapkan pemikiran logis, kritis, dan inovatif dalam melakukan jenis pekerjaan spesifik di bidang keahliannya dengan mutu dan kualitas yang dapat diukur dengan standar kompetensi kerja yang diberlakukan. Yang kedua, mampu untuk menerapkan prinsip dan teori keselamatan dan kesehatan kerja melalui perencanaan dan pelaksanaan di lapangan secara bertanggung jawab. Yang ketiga, mampu untuk mengkaji pengembangan atau implementasi ilmu teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai-nilai kemanusiaan di bidang keselamatan dan kesehatan kerja berdasarkan prinsip, tata cara, dan etika ilmiah dalam rangka untuk menghasilkan solusi, gagasan, desain, atau kritik seni. Yang keempat, menguasai berbagai jenis penyakit yang dapat ditimbulkan oleh pekerjaan-pekerjaan yang berisiko, disertai berbagai upaya untuk pencegahannya. Lalu yang kelima, menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Dari capaian pembelajaran lulusan diturunkan menjadi capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK yang terdiri dari yang pertama adalah menjelaskan konsep dasar ergonomi termasuk tujuan, prinsip keseimbangan, kemampuan kerja, antropometri, kinesiologi, anatomi, biomekanika, serta hubungannya dengan produktivitas kerja. Yang kedua, menjelaskan berbagai metode penilaian ergonomi meliputi definisi, tujuan, tahapan, prinsip perhitungan, dan aplikasi praktis dari metode OWASP, RULA, REBA, ROSA, NBM, RWL, dan WERA. Yang ketiga, untuk menerapkan prinsip-prinsip ergonomi dalam menganalisis resiko kerja serta merancang perbaikan stasiun kerja di lingkungan kerja yang ergonomis di berbagai sektor industri. Yang keempat, menjelaskan hubungan ergonomi dengan gangguan kesehatan, termasuk resiko gangguan muskuloskeletal dan dampaknya terhadap keselamatan dan kesehatan. Yang kelima, menunjukkan sikap bertanggung jawab dan mandiri dalam menyelesaikan proyek akhir ergonomi dan fisiologi kerja. Referensi yang digunakan dalam mata kuliah ergonomi dan fisiologi kerja terdapat referensi utama dan juga ada referensi pendukung.
Untuk referensi utama menggunakan 4 buku dan beberapa referensi pendukung terdiri dari jurnal nasional yang terakreditasi. Pembelajaran mata kuliah ergonomi dan fisiologi kerja dilaksanakan selama 16 kali pertemuan dengan 14 kali pertemuan berupa pembelajaran tatap muka, diskusi, dan penugasan secara terstruktur, dan 2 pertemuan merupakan UTS dan UAS. Dalam evaluasi pembelajaran, mata kuliah ergonomi dan fisiologi kerja terdapat 5 komponen utama, yaitu kehadiran, keaktifan, praktik, UTS, dan UAS. Dengan rincian pembobotan penilaian kehadiran sebesar 14%, keaktifan 16%, praktik 20%, adapun UTS dan UAS masing-masing adalah 25%. Dan berikut adalah video yang telah saya siapkan sebagai dokumen pernyataan diri dosen. Selamat menyaksikan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Gimana kabarnya, baik? Baik. Sehat? Sehat. Alhamdulillah ya. Oke, sebelum kita mulai kuliah pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sampai selesai. Oke, berdoa selesai. Ya, teman-teman ya, minggu lalu masih ingat kita bahas apa? NBM. NBM itu salah satu metode ya teman-teman yang ada di ergonomi. Kalau di ergonomi kita tidak akan bicara satu metode, masih ada mix method. Jadi NBM itu langkah awal teman-teman untuk identifikasi resiko ergonomi pada pekerja secara keseluruhan, mulai dari leher sampai bagian bawah. Ya, hari ini kita belajar tentang metode Wera. Untuk tujuan pembelajaran pada hari ini, teman-teman, yang pertama adalah mahasiswa mampu untuk mengidentifikasi resiko ergonomi menggunakan metode Wera. Apa kepanjangannya tadi? Progress, ergonomi, fix, dan assessment. Ya. Oh, yang kedua, mahasiswa mampu menjelaskan parameternya, penilaian Wera, dan proses scoringnya. Parameternya apa teman-teman? Itu ya dari nomor 1 sampai 9. Itu adalah parameter yang nanti akan teman-teman scoring, yang ada skornya di sana. Ya, berikutnya yang ketiga, teman-teman mahasiswa mampu untuk menginterpretasikan. Jadi hasil dari scoring nanti tingkat risikonya apa? Rendah, sedang, atau tinggi. Ya. Yang terakhir, teman-teman mahasiswa mampu untuk menyusun rekomendasi perbaikan ergonomi berdasarkan dari hasil Wera yang sudah teman-teman tentukan. Ya, lanjut ya teman-teman ya. Di sini ada definisi metode dan tujuannya. Ya, definisinya di sini adalah Wera metode penanganan risiko ergonomi di tempat kerja yang digunakan melalui observasi langsung terhadap aktivitas kerja. Jadi teman-teman perlu pengamatan secara menyeluruh. Karena tadi ada 2 kolom ya, ada postur, ada repetition, ada bentuk postur tubuh, ada pengulangan gerakan. Itulah nanti yang akan teman-teman analisis gitu ya. Lalu yang kedua, metode ini mengevaluasi faktor-faktor risiko seperti postur tubuh. Ada ya di situ ya, ada aja. Coba yang dibacain postur tubuhnya. Ada punggung, ya, ada leher, bahu, pergelangan tangan, betul. Dan ada bagian kaki juga ya, teman-teman ya. Lalu ada kekuatan yang nanti akan digunakan. Kekuatannya itu berapa kilo gitu ya. Lalu ada repetisi gerakan. Ya, ada lama aktivitas, durasi pekerjaan, mungkin pada umumnya ada 8 jam kerja, tapi kalau di industri informal bisa lebih dari itu karena ada lembur biasanya, gitu ya. Lalu ada kondisi pegangan teman-teman, ya, apakah pegangannya aman, nyaman digunakan ataukah tidak. Lalu ada getaran, ya, dan ada suhu ekstrim ya, nanti masuknya ke kondisi pegangan. Ya, berikutnya tujuan dari metode Wera teman-teman ini apa? Untuk menentukan gitu ya, tingkat resiko ergonomi agar perusahaan dapat mengambil langkah perbaikan yang tepat guna mencegah MSDS. Masih ingat apa itu MSDS? Oke, artinya apa teman-teman? Ada gangguan pada otot rangka ya, terdiri dari apa aja? Ada otot, ada ligamen, ada tendon, ya, dan lain sebagainya. Ya, keluhan-keluhan itu teman-teman, prevalensi MSDS di Indonesia itu cukup tinggi ya. Dari data Riskesdas 2019 itu sekitar 40%. Ya, ada lagi data dari tenaga kerjaan, ya, 30 sampai 40%. Ya, itu lumayan
lumayan tinggi ya teman-teman ya. Walaupun kelihatannya sepele ya, berangkat kerja akan pulangnya pegel-pegel, ya itu bagian dari adanya faktor risiko ergonomi, dan itu yang perlu teman-teman nantinya akan pantau atau observasi, gitu ya teman-teman ya. Oke, berikutnya langkah-langkahnya ini mudah nih, coba dilihat dulu lembar observasinya. Langkah-langkah yang pertama ya teman-teman ya, pasti nanti untuk mengamati pada saat pekerja melakukan pekerjaannya, observasi secara langsung. Oke, yang kedua menentukan postur tubuhnya. Kalau di sini sudah ada posturnya, ya dari bahu, pergelangan tangan dan sebagainya, teman-teman fokusnya pada hal itu, ya. Jangan fokus pada wajahnya ya teman-teman ya. Nanti sama masnya atau sama mbaknya, jangan ya. Fokusnya pada postur tubuhnya, ya. Lalu berikutnya adalah menentukan penilaian level risiko postur ya berdasarkan tabel WH, ya. Ini lebih mudah ya teman-teman ya kalau kita bandingin dengan materi sebelumnya. Ruler, reba itu kan agak lumayan banyak detail ya. Nah ini teman-teman bisa melihat yang bagian satu, bagian punggung ya, itu ada postur, ada repetition ya. Kalian hanya cukup checklist aja ya, dia termasuk yang rendah, medium atau tinggi atau high ya. Nanti scoring sistemnya sama ya, prosesnya adalah pentabelan. Yang itu mudah ya teman-teman ya, tinggal ambil garis lurus ya. Nah berikutnya kalau sudah 1 sampai 9 teman-teman temukan, nanti tinggal dijumlahkan, masukkan ke final score ya. Setelah itu baru kita bisa melihat interpretasinya, action levelnya dia termasuknya yang low, mid atau high gitu ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut dulu. Nah ini ya contoh gambarnya ya, kita bahas satu persatu. Di bagian nomor 1 boleh sambil dicoret-coret, nggak apa-apa, itu untuk teman-teman juga. Bagian 1 ada bagian bahu ya teman-teman ya. Ini ada 1A, ada 1B, ada postur, ada repetition. Oke ya. Yang pertama low itu artinya dia tidak banyak menggunakan pada bagian bahu. Yang kedua medium ya. Medium artinya dia ada pergerakan pada tangannya ya, kurang lebih itu ya 30 sampai 90 derajat. Dia entah itu angkat barang, mendalin barang ya, itu maksudnya yang medium. Kalau yang high apa di gambarnya ini? Ketika dia mengambil barang di atas gitu ya, atau jangkauannya ke atas sampai 180 derajat di situ. Ya itu nanti yang levelnya ya. Setelah itu yang di bawah teman-teman yang repetition ya. Itu yang pertama artinya yaitu ada perpindahan, akan tetapi banyak istirahatnya ya. Itu more pause ya, dia banyak berhentinya ya. Yang kedua yang moderate ya, dia itu beberapa kali istirahatnya, mungkin dalam waktu 4 jam, bisa sekali atau 2 kali gitu ya. Yang berat yang berikutnya itu tidak ada istirahat sama sekali ya. Jadi kalau observasi teman-teman nanti silakan dilihat secara menyeluruh ya. Kalau misal Bu, kita hanya diberikan waktu selama 20 menit atau 30 menit dalam observasi, teman-teman tanyakan kepada pekerja ya, Pak dalam waktu 8 jam dengan istirahatnya berapa kali? Oh enggak istirahat, saya harus tuntas sampai akhir misal gitu ya. Akhirnya teman-teman nanti skornya di bagian heavy atau berat ya. Ya berikutnya di scoring sistemnya teman-teman ada 1A postur, ada 1B repetition ya. Situ sudah kelihatan ya. Oke, coba saya nanya nih biar fokusnya bisa nih Mbak Aulia ya. Kalau repetitionnya itu adalah moderate Aulia, lalu dia posisi mengambil barang jangkauannya ke atas, skornya berapa? Oke, coba ya, skornya berapa? Betul yang lain? Betul? 5. Oke, 5 ya, yang sebelahnya ya. Jadi teman-teman harus fokus atas itu postur ya, sampai itu adalah repetition. Oke ya, jadi kami ya teman-teman ya. Ya kita lanjut ke pergelangan tangan. Itu sama ya, yang low posisinya netral, tidak ada perubahan, yang medium ada gerakan, dan yang ketiga atau yang high itu adalah gerakannya ekstrim atau berulang. Ini contohnya pada penjahit ya teman-teman ya, nggak mungkin dia pelan gitu ya, pasti ada gerakan yang berulang. Ya, repetisinya juga sama. Kalau lebih dari 20 menit melakukan hal yang sama, artinya dia nanti di high ya. Oke, berikutnya bagian punggung teman-teman ya.
bagian punggung itu juga sama ya, postur 3A dan 3B-nya repetition, gitu ya. Dan saat dia berdiri tegak, itu artinya dia low, agak membungkuk sedikit, ya, dia medium dan selanjutnya, ya, nanti skornya ada di bagian sepatunya. Oke, berikutnya bagian leher juga kurang lebih sama ya, ini ya kayak yang postur ya. Oke, sekarang yang beda bagian kaki teman-teman, karena di bagian kaki tidak ada repetition, ya, dia hanya postur saja di sini. Tapi di bagian scoringnya dia nggak mungkin hanya postur, dia tambah duration atau durasi kerja, gitu ya. Nah di sini teman-teman berarti setelah ngerjain yang 05 harusnya tahu dulu durasi kerjanya berapa. Ya, durasi ada di teks yang ke-9 yang teks duration ya. Oke. Selanjutnya di nomor 6 ya, forceful di bagian beban. Ya, di beban juga teman-teman kalau semisal nggak tahu boleh tanya atau ngira-ngira, gitu ya. Kan kayak semuanya kurang lebih 25 kilo ya, sampai berapa kilo, atau ada yang 5 kilo, nih teman-teman silakan kalau nggak tahu ditanyakan atau kalian observasi sendiri, ya. Ada yang low, medium, dan high, ya. Yang itu yang di atas 10 kilo, ya. Nah di forceful ini ada postur yang 3A. Apa itu 3A, teman-teman? 3A itu bagian back, ya, bagian punggung ya teman-teman ya. Oke, jadi yang nomor 6 itu nanti kalian harus lihat yang nomor 3 ya, untuk melihat scoring sistemnya ya. Selanjutnya yang bagian nomor 7 ya, di situ adalah vibration apa? Bahasa Indonesianya? Getaran. Oke, ya, di situ ada getaran ya teman-teman ya, kurang dari 1 jam dia low, medium 1 sampai 4 jam, dan di atas 4 jam dia termasuknya high gitu ya. Di vibration ada postur 2A. Apa itu postur 2A? Jadi postur 2A adalah pergelangan tangan ya, karena kan ini berhubungan dengan memegang benda ya di tangan. Jadi kita lihat postur pergelangan tangannya ya. Kalau teman-teman di sini posturnya medium, harusnya di sini juga medium, jangan sampai low atau high gitu ya. Jadi harus tetap ini harus konsentrasi ya, jangan asal ya. Oke, berikutnya yang kontak stres teman-teman. Ya, ini pegangan kita terhadap sebuah benda atau barang atau alat kerja kita. Yang pertama ya, itu yang low, jadi dia itu bentuknya adalah bulat ya, lembut, melindungi, dan kita sudah menggunakan APD secara menyeluruh. Oke ya, itu yang low. Yang medium ya, secara benda dia cukup tajam atau cukup tidak nyaman, tetapi APD-nya hanya setengah. Harusnya sarung tangannya 2, dia cuma 1 ya, itu contohnya. Atau sarung tangannya 2 bu, cuma sobek semua, ya sama aja ya, itu contohnya medium ya. Yang ketiga yang high, itu sudah tanpa APD, ditambah lagi pegangannya panas, kasar gitu ya, atau tidak nyaman ketika dipegang ya di tangan ya. Oke, kita lihat scoring sistemnya teman-teman. Di scoring sistemnya itu ada postur 2A. Masih ingat apa tadi postur 2A? Oke, pergelangan tangan betul. Jadi teman-teman nanti juga harus lihat postur 2A-nya maksudnya low, medium, atau high ya. Oke, berikutnya yang terakhir adalah text duration atau durasi kerja ini per hari ya teman-teman ya. Jadi harus ditanyakan per hari bapak atau ibu kira-kira menjenengan berapa jam untuk bekerja gitu ya. Wah mbak nggak ngitung, cuma kalau saya berangkat subuh pulangnya sore ya, kira-kira aja itu berarti berapa jam gitu. Itu ya teman-teman ya, kadang kalau kita tanya mereka nggak berapa jam gitu ya, jadi harus diperkirakan di sana. Oke, selanjutnya final score ya, tadi adalah penjumlahan dari teks 1 sampai teks 9. Ada di bagian bawah ada action levelnya, silakan teman-teman lihat di situ. Untuk action levelnya yang pertama adalah rendah ya atau low, itu skornya 18 sampai 27 ya. Ini artinya tidak perlu adanya perbaikan karena pekerja sudah nyaman dalam posisi pekerjaan seperti itu ya. Berikutnya yang medium teman-teman, ini skornya 28 sampai 44. Ini perlu tindakan dan perubahan gitu ya. Nanti kita akan melihat dari hierarki pengendalian yang sudah teman-teman pelajari sebelumnya ya. Yang ketiga ada high ya, ini tinggi ya, 45 sampai 55. Ini pekerjaannya dilarang dan harus segera diubah ya, bukan lagi preventif ya teman-teman ya, tapi sudah ke kuratif dan rehabilitatif. Ini sudah pengobatan dan kita harus benar-benar istirahatkan total gitu ya. Oke, berikutnya ada yang masih ingat apa itu hierarki pengendalian? Masih ya. Yang pertama apa? Eliminasi apa teman-teman?
hilangkan, contohnya apa? Pekerjaannya. Pekerjaannya yang hilangkan atau resikonya yang hilangkan? Resikonya. Oke ya. Oke, berikutnya yang kedua apa teman-teman? Apa itu? Mengganti. Contohnya apa kalau mengganti? Mengganti alat dari yang awalnya mungkin berbahaya jadi yang tidak berbahaya. Oke. Berikutnya yang engineering control. Perbaikan mesin atau Modifikasi itu ya. Jadi kalau kita sudah tahu resikonya di sana, silakan teman-teman berikan rekomendasi berupa perbaikan mesin atau tadi ya modifikasi dan penambahan alat pelindung mungkin di bagian mesinnya ya. Oke, yang keempat apa? administrasi. Apa itu administrasi kontrol teman-teman? Rotasi kerja, bisa mengatur jam kerja beristirahat, lalu melakukan peregangan juga salah satu contoh ya teman-teman ya kalau dibayar. Oke, yang terakhir PPI itu apa? APD. Kalau PPI apa panjangannya, masih ingat nggak? Protect Personal equipment ya, itu adalah APD. Kalau APD di ergonomi kira-kira apa teman-teman yang dibutuhkan? Ya, sarung tangan mungkin yang bahannya lebih tebal ya atau anti slip gitu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan teman-teman? Sudah paham? Ini aman ya? Sudah? Oke, kalau sudah paham coba saya cek dulu ya. Ini contohnya. Ya, ini kasusnya adalah pada pekerja pengelasan ya. Mereka melakukan pengelasan pada pagar, contohnya ya pada pagar ya. Durasi kerjanya kurang lebih sekitar 8 sampai 10 jam ya, rata-rata berarti sekitar 9 jam gitu ya teman-teman ya. Ya, setelah itu secara APD di tangan mereka tidak menggunakan APD sama sekali. Ya, nggak menggunakan APD sama sekali dan posisi gerindanya memang nggak nyaman untuk dipegang gitu ya. Oke, lalu beratnya paling beratnya nggak nyampe 5 kilo ya teman-teman ya, itu ringan ya gerindanya ya, bukan yang berat banget. Oke ya. Selain itu secara getaran, nah coba ya secara getaran berarti kalian harus menyesuaikan dengan durasinya ya. Dia itu full melas ya, jadi getarannya cukup ya, namanya cukup tinggi di sana. Oke, secara postur bahu ya, dia mengerjakannya posisi pagarnya adalah di meja. Posisi mejanya sejajar dengan bahunya si pekerja. Ya, sejajar dengan bahu si pekerja. Jadi dia tidak menunduk ke bawah, cuma dia pakai meja. Ya. Oke. Lalu posisi kakinya tegak ya teman-teman ya, karena dia pakai meja, jadi dia tidak tertekuk kakinya sama sekali. Ya. Coba teman-teman analisa berapa kira-kira untuk skornya. Oke, coba sekarang skornya Aulia berapa Aulia? Netnya itu berapa? Berapa? 32. Oke, netnya 32. Mbak Syafina 39. 39 David? 41. Oke. Jadi 46. 46. Kamu berarti top tinggi ya, ya? Oke, sekarang saya mau nanya ke yang tinggi dulu ya ini. Ya, kira-kira untuk rekomendasinya apa ya? Tidak memakai rekomendasi. Rekomendasinya apa? Rekomendasinya apa? Karena kamu tinggi itu termasuk kalau perbaikan segera mungkin ya, bahkan harus istirahat. Apa? Oke, coba yang medium dulu. Aulia apa Aulia dari medium? Tadi hasilnya medium. Ya, perlu adanya perbaikan berupa apa rekomendasinya? Menggunakan APD sebagai sarung tangan. Oke. Istirahat. Istirahatnya berapa kali dalam waktu 8 jam ke 9 jam itu? 2 Berapa? kali. 2 kali, oke. Terus perlu apa lagi selain itu? APD, sudah, istirahat, apa lagi? Apa ya? Memberikan edukasi. Edukasi berupa? Postur tubuh kalau teknologi itu seperti itu. Oke, ini udah tambahan dari Syafina. Selama 4 jam Oke,
Ya paling tidak ada proses peradaban ya teman-teman yang di sana ya, jangan full untuk bekerja, apalagi ini getaran. Ya, kalau getaran kan asumsinya itu pasti akan lelah, terutama di bagian lengan, dan dia bertumpunya hanya di sana. Ya, jadi harus melakukan peradaban. Itu yang teman-teman perlu sampaikan. Jadi kalau edukasi kepada pekerja tidak perlu menyampaikan secara teoritis ya, langsung ke aplikasinya itu apa contohnya. Oh, peregangan Pak, berarti bagian apa? Bagian bahu Bapak, bagian lengan atau postur yang sering dipakai. Gitu ya, teman-teman ya, untuk hari ini ya. Ada pertanyaan mungkin sebelum saya tutup? Sudah cukup jelas? Sudah? Jadi aman? Aman. Oke ya, sebelum saya tutup coba ini biar semangat ya teman-teman. Coba dibaca ya. Oke. Ya, dibaca yang lengkap ya. Oke, Terima kasih. Jangan berharap masalahmu akan dimudahkan, namun berharaplah kamu akan menjadi orang yang lebih kuat. setiap ada cobaan pasti ada kemudahan. Oke, itu teman-teman untuk hari ini ya. Terima kasih atas waktunya, atas semangatnya. Semoga dimudahkan sampai akhir dan semoga nanti nilainya lebih banyak terbaik. Ya. Oke, sebelum kita tutup, kalau kita berdoa lagi, terlebih dahulu berdoa, saya disilakan. Ya, berdoa selesai. Ya, sekian untuk hari ini. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itulah cuplikan dari proses pembelajaran serta penjelasan singkat untuk salah satu mata kuliah yang saya ampu, yaitu ergonomi dan fisiologi kerja pada program studi sarjana terapan keselamatan dan kesehatan kerja Politeknik Rukun Abdi Luhur. Semoga informasi yang saya berikan dapat bermanfaat dan dapat memenuhi syarat penilaian untuk sertifikasi dosen yang saya ajukan untuk penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau disingkat PDD UKT-PT. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada tim penilai dan panitia yang terlibat dalam penyusunan sertifikasi dosen Smart tahun 2026, terkhusus kepada LLDP Wilayah 6 Jawa Tengah, serta Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi. Terlebih, saya mengucapkan terima kasih kepada Politeknik Rukun Abdi Luhur serta kepada seluruh sivitas akademika, mulai dari direktur, wakil direktur, Kaprodika 3, dosen, serta mahasiswa umum. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.